Shalom semuanya, Shalom. shalom. Sungguh hari ini kita sama-sama mengucap syukur karena kita bisa dipertemukan hari ini untuk sama-sama beribadah, untuk kita sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari di setiap kita mungkin boleh untuk sapa kiri kanannya bisa sama-sama katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, shalom semuanya. Mari sebelum kita memulai ibadah kita hari ini, kita sama-sama menyiapkan hati kita persiapkan yang terbaik untuk Tuhan. Firman Tuhan yang mendasari ibadah kita hari ini diambil dari Mazmur 147 mengenai kekuasaan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan. Kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Kita yakin bahwa Allah kita itu baik. Allah kita itu dahsyat. Mari sama-sama kita katakan bahwa tiada yang seperti Engkau, tiada yang seperti Tuhan. Kita mau menyanyikan pujian ini, kita sama-sama katakan tiada yang seperti Tuhan. Tiada seperti Kau,
Tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau, Engkau yang mulia, Engkau yang terhebat, Engkau yang terajaib. Tiada seperti Engkau, kuasa-Mu memulihkan, kuasa-Mu menyembuhkan. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan, Engkau hebat, Engkau ajaib Tuhan. Tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Tiada seperti Engkau. Haleluya. Kami yakin Tuhan, gak ada yang seperti Engkau. Cuman Engkau, hanya Engkau di atas segalanya. Engkau yang ajaib, Engkau yang terhebat. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu Tuhan yang memulihkan setiap kami, memberikan Tuhan penyembuhan. Kami mau tetap katakan Tuhan, hari ini, besok dan sampai selama-lamanya. Kami cuma mau Engkau Tuhan, karena tiada seperti Engkau, Engkau Allah kami. Mari kita memulai ibadah ini, dipersilakan untuk Bapak Pendeta Bun-Bun untuk membawa kita memulai ibadah hari ini. Benar Tuhan, kami akan akhiri tahun ini 4 hari, 3 hari ke depan. Setelah kami jalani sepanjang tahun ini, semua yang kami jalani baik. Semua yang kami hadapi, Tuhan tolong kami. Kami beruntung dan menang dalam setiap jalan kami. Kami mengangkat tangan kami berserah padamu, Engkau turun tangan menolong kami. Kami berseru memanggil namamu, Engkau dengar kami dan jawab kami. Kiri kanan kami seringkali mengecewakan, bahkan mungkin pasangan kami tidak sempurna memperhatikan kami. Tetapi Engkau Allah yang pengampun, yang penuh kasih dan belas kasihan bagi kami. Tiada seperti Engkau, ketika kami jatuh, Engkau tetap mengulurkan tangan-Mu menolong kami. Ketika kami berjalan di jalan yang licin, Engkau memberikan kami tongkat. Ketika kami berjalan di setiap jalan-jalan kami, firman-Mu penuntun penolong kami. Dan Roh Kudus-Mu senantiasa menghibur kami, memberikan kekuatan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Kau baik, Kau baik, Engkau baik, Kau baik, Engkau baik, dan sungguh amat baik atas seluruh kehidupan kami. Terima kasih. Seberapa kami yang hadir saat ini Tuhan, kuasa-Mu, hadir-Mu bersama-sama dengan kami. Para imam-Mu yang melayani, terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda-Mu. Menguatkan, meneguhkan, menolong, menopang kami untuk berjalan di hari-hari ke depan.
tetap kami boleh mengangkat tangan, tetap kami berseru memuji memuliakan Engkau. Terlebih Tuhan tetap menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Ibadah ini kami tabiskan hanya dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin.
berikan tepuk tangan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Mari kita sama-sama serukan
kita akan berdoa. Bapak Pendeta Lipius pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya, kami bersyukur karena Engkau masih mengizinkan kami beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Apalagi kami akan mendengarkan firman-Mu dan menerima tubuh dan darah-Mu. Ini anugerah besar yang Kau berikan kepada umat Tuhan di seluruh dunia. Terima kasih Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Engkau hanya beri kami waktu singkat untuk kami memuji, memuliakan Tuhan dan mendengarkan suara-Mu. Tetapi lebih banyak waktu Engkau berikan untuk kami melakukan apa yang kami dengar dalam waktu singkat yang sebentar lagi. Roh Kudus, Engkau bekerja di hati kami masing-masing untuk mendengarkan firman-Mu dan melakukan firman-Mu, karena pertolongan Roh Kudus kami semua bisa. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, dan kami semua yang menikmatinya diberkati oleh Allah melalui firman yang kami dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menikmati firman-Mu. Haleluya, amin. Amin. Shalom Bapak Ibu. Ya, puji Tuhan, kita kembali berkumpul dan ini merupakan ibadah tutup tahun kita, saudara sekalian. Ya, jadi bersyukur untuk pimpinan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Tahun 2025, tahun yang berat, tahun yang penuh tantangan, tapi di atas semuanya kita bersyukur bahwa kasih Tuhan, anugerah Tuhan begitu ajaib, menyertai dan menolong, memberikan kita selalu kemenangan, saudara sekalian. Ya, jadi saya sangat bersyukur, berterima kasih kepada jemaat Tuhan, ya, Pak Bun-Bun, Bu Ana, dan seluruh jemaat Tuhan di tempat ini yang selalu sabar dan bersama-sama kita menjalani kehidupan ibadah di dalam segala keterbatasan, dan saya merasakan betapa ajaibnya Tuhan selalu menolong dan menyertai kita. Saudara yang terkasih, masih menutup tahun 2025, kita masih menggunakan tema Natal kita, dan temanya dipilih Tuhan untuk menjadi terang kemuliaan Tuhan. Kita baca tema dalam Yohanes 15. Injil Yohanes 15 ayat 16 dan 17. Yohanes pasal 15 ayat 16 dan 17. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Ya, ya. Hari Kamis dalam Natal saya menyampaikan bahwa firman Tuhan mengatakan kita dipilih Tuhan, saudara sekalian. Orang-orang yang penuh keterbatasan, Roma pasal 5, kita dipilih ketika kita masih durhaka, ketika kita masih berdosa. Tuhan mengangkat kita, memilih kita bukan karena kita lebih baik dari yang lain, bukan karena kita lebih pintar, lebih cakap dari yang lain. Kita dipilih ketika kita berdosa atas anugerah kasih-Nya, pengorbanan Kristus di kayu salib Golgota, dan ketika kita menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Tuhan memperdamaikan kita dengan Bapa. Dia mengampuni kita, kita diangkat menjadi anak-Nya, dan saudara sekalian, firman Tuhan mengatakan ada jaminan sorga dalam kehidupan orang yang percaya. Jadi firman Tuhan tegas menjelaskan bahwa kitalah yang rendah, yang berdosa, yang najis.
manusia, saudara sekalian, yang dipilih Tuhan. Tuhan yang memilih, ya. Saya memberikan sedikit gambaran kemarin bagaimana di Bali, ya, mengatakan mereka punya banyak dewa. Dewa Brahma, Dewa Wisnu, Dewa Siwa, tapi ada juga banyak dewa-dewa lainnya. Ya, samalah kalau kita pergi ke India, juara tenis aja bisa jadi dewa di sana, saudara sekalian. Ya. Dan orang Bali mengatakan kami memilih menyembah Dewa Siwa. Jadi manusia yang memilih, saudara. Kenapa Dewa Siwa? Karena Dewa Siwa ini dewa yang suka marah ini. Dewa yang suka ngamuk, sehingga orang Bali mencoba supaya dewa ini nggak usah ngamuk-ngamuk lagi, diberilah sesajen. Ya, maka kalau kita pergi ke Bali, kita lihat sesajen-sesajen di pinggir jalan, di depan rumah, di pohon dan lain sebagainya. Karena itulah egoisnya manusia. Untuk memilih Tuhan, untuk kita bertuhan pun kita memilih mana yang kita sukai. Maka firman Tuhan dengan tegas mengatakan, tidak ada seorang pun yang mencari aku. Nggak ada manusia yang mencari Tuhan. Manusia mencari kesenangan, manusia mencari kemakmuran, manusia mencari kekayaan, dan itu yang saya katakan seringkali ditawarkan gereja pada masa ini. Kamu datang ke gereja, nanti kamu diberkati Tuhan. Kamu datang ke gereja, kamu jadi kaya. Kita sama seperti nggak bedanya dengan pemahaman dari agama-agama suku, agama-agama yang mencari Tuhan seperti itu. Sehingga muncullah Karl Marx mengatakan bahwa agama itu candu buat manusia. Ya, bahwa agama itu adalah sesuatu yang menyesatkan. Dan sekarang muncul pernyataan-pernyataan, mana sih manusia memilih Allah atau Allah yang memilih manusia? Ya, tapi jelas dalam firman Tuhan mengatakan bahwa manusia dipilih Tuhan, kita dipilih Tuhan. Dan ketika kita dipilih Tuhan, aturan Tuhan yang harus dipakai. Kekudusan, kesetiaan, pikul salib, dan itu bukan sesuatu yang bisa ditawar, saudara sekalian. Ya, itu sesuatu yang mutlak, bahwa Allah punya aturan, Allah punya hukum. Dia tuliskan hukumnya dalam perjanjian lama yang kita kenal dengan Golden Rule. 10 hukum Allah, 10 perintah Tuhan. Dalam 2 dasadita, hubungan dengan Allah, hubungan dengan sesama. Bapak Ibu, tapi di dalam perjanjian baru, Matius 5-7, Tuhan Yesus menunjukkan bahwa dialah Allah yang sejati. Bahwa dia hadir ke dalam dunia, dia memperbaharui hukum itu. Taurat mengatakan, perjanjian mengatakan, jangan membunuh. Aku berkata, barang siapa membenci saudaranya, kamu sudah membunuh. Tuhan memberikan aturan baru. Taurat mengatakan jangan berzina. Aku berkata kepadamu, barang siapa memandang seorang perempuan dan menginginkannya, dia sudah berzina. Ini bukan lagi persoalan tindakan. Ini bukan persoalan lagi, saudara sekalian, apa yang kita lakukan. Mulai dari hati. Ya. Maka mari kita melihat, saudara sekalian, firman Tuhan menunjukkan kepada kita bagaimana Tuhan memilih kita. Ya, kita mendapatkan pengampunan dosa, diangkat menjadi anaknya, dan Efesus pasal 2 ya, yang kemarin sempat oleh Bu Ana disampaikan. Nggak boleh kita bermegah untuk keselamatan yang Tuhan Yesus sudah berikan. Kita nggak bisa bermegah bahwa saya lebih baik dari yang lain, bahwa saya lebih hebat dari yang lain, bahwa agama kita lebih hebat dari yang lain. Dengan segala kerendahan hati kita datang hanya kepada Yesus dan menyerahkan hidup ini hanya untuk kemuliaan Tuhan. Ya,
Nggak boleh gereja merasa dirinya gereja nomor satu, gereja yang paling benar, gereja yang tidak ada salah, gereja yang paling hebat karena Yesus hadir di sana. Saya katakan 2-3 orang berkumpul dalam namaku. Yesus tidak mendirikan agama, dia menciptakan sebuah komunitas. Komunitas anak-anak Tuhan, orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, itu yang kita lihat. Maka kalau kita melihat saudara sekalian, dalam persekutuan ini, pemilihan Tuhan tujuannya jelas. Ya, kita dipilih untuk apa? Menjadi sebuah persekutuan ilahi. Tubuh Kristus, bait Allah, warga kerajaan sorga yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam Efesus. Dan dalam persekutuan ini seharusnya Kristuslah yang ditinggikan. Dia yang menguduskan kita semua umat Tuhan. Dari berbagai ras, berbagai suku, berbagai bahasa, bangsa. Semua kita sama di hadapan Tuhan. Bapak Ibu. Ya, tujuannya Tuhan menciptakan sebuah persekutuan ilahi. Ya, yang saatnya nanti dinubuatkan di dalam firman Tuhan, kita ini menjadi mempelainya Tuhan. Efesus pasal 5 itu, Tuhan kita Yesus menjadi mempelai pria dan kita jemaat Tuhan ini sebagai mempelai prianya. Ini tujuan. Ya. Kalau sekarang mohon maaf ya, ada Palipius mempelai Tuhan kok berjenggot, nggak apa-apa ya Palipius, nanti kita sama semua. Pokoknya kalau di hadapan Tuhan Palipius cakep lah, cantik begitu saudara sekalian. Ya, nggak apa-apa saudara sekalian. Ya, maka kembali kita melihat 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. Mari kita perhatikan di sini. Kembali lagi ini. Apa sih persekutuan? Ya, apa itu terang? Ya, apa itu terang? Kita lihat. 1 Yohanes pasal 1 ayat 6 dan 7. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Bagaimana artinya kita hidup di dalam kegelapan? Bagaimana artinya kita beroleh persekutuan dengan Dia? Ayat 7. Tetapi jika kita hidup di dalam terang sama seperti Dia ada di dalam terang. Hidup dalam terang sama seperti Yesus hidup dalam terang. Lanjutkan. Maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain. Dan darah Yesus, anaknya itu, menyucikan kita daripada segala dosa. Ini yang dikatakan Rasul Yohanes. Hidup dalam terang artinya kita berada dalam persekutuan seorang dengan yang lain. Ya, saudara sekalian, kita bersekutu di tempat ini. Berbagai macam. Ya, ada dari tanah Papua, saudara Lipius, saudara saya, sahabat saya. Ya, dari sejak muda begitu. Kita sama-sama keliling penginjilan. Ya, Pak Lipius beruntung bisa dapatkan seorang nona begitu. Tapi saya pun dikasih nona yang lain begitu. Memang saya berdoa sama Tuhan, saya nggak mau nanti punya pacar. Saat itu saya bilang saya nggak mau punya pacar dari sekolah teologi. Kenapa? Nanti kalau debat pusing saya. Bisa-bisa kalah saya. Saudara sekalian, kalau debat nanti teologi keluar ayat. Dan memang Tuhan baik mendengarkan saya. Ya, jadi saya dapatnya bukan dari teologi. Tapi, luar biasa juga. Kalau jodoh dari Tuhan itu memang luar biasa. Saudara sekalian, ya ini hidup dalam persekutuan. Ya, jadi ada terang itu ada persekutuan dengan sesama, persekutuan dengan Kristus, dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Trinitas. Ini yang dinamakan dengan terang. Ya, ada persekutuan. Tapi mari kita melihat. Kalau kemarin kita melihat persekutuan secara umum, persekutuan itu dalam lingkup saudara sekalian tubuh Kristus, saya ingin mengajak saudara sekalian kita melihat inti dari persekutuan. Ya, inti dari persekutuan itu adalah
sebuah hidup nikah. Ya, inti persekutuan itu hidup nikah. Mari kita akan melihat Kejadian 2 ayat 18. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Iya, firman Tuhan mengatakan, saudara sekalian, dalam bagian ini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan. Wah, ini kata-kata ini. Saya ingat saudara Yonatan pernah sampaikan ketika kita melayani di Malaysia, gitu ya. Eser, dalam bahasa Ibraninya. Seorang penolong itu, saudara sekalian, artinya setara. Ya, setelah seorang penolong, ya, saudara sekalian. Ini dalam firman Tuhan mengungkapkan bahwa penolong itu sosok pribadi yang saya gampangkan saja, pribadi yang kuat begitu. Bagaimana dia harus menolong suaminya? Bagaimana dia harus menopang suaminya kalau dia tidak kuat? Ya, maka kalau emak-emak itu makanya sekarang baru diakui dunia. Mama-mama itu, saudara sekalian, mereka makhluk terkuat di dunia begitu, saudara ya. Jadi jangan macam-macam sama mama-mama saudara sekalian. Ya, ayat 24 Eno, ayat 24 kita lihat. Kejadian 2 masih. Kejadian pasal 2 ayat yang 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Iya, perkataan satu daging ini perhatikan menjadi sebuah persekutuan, satu. Wah, ini bukan lagi dua, ini satu. Dunia mengatakan demikian. Oh, kalau kita cerai sama istri nggak ada persoalan. Yang penting itu kan anak-anak. Anak-anak itu darah daging kita. Tapi istri itu bukan darah daging kita. Itu sebuah kekeliruan yang sangat fatal. Firman Tuhan mengatakan di sini bahwa keduanya menjadi satu daging. Satu daging. Ya, engkau menjadi satu di dalam sebuah pernikahan. Engkau bukan lagi dua. Firman Tuhan mengungkapkan kepada kita di dalam Alkitab, saudara sekalian, yang menjadi istilahnya hal yang Tuhan Yesus ungkapkan tentang sebuah pernikahan. Dia katakan mereka, maafkan, dua menjadi satu. Maka tidak boleh seorang pun menceraikan keduanya. Itu yang dikatakan Tuhan Yesus. Ya, maka saya katakan persekutuan itu dimulai dari sebuah pernikahan antara pria dan wanita. Kalau sekarang kan ada pria dengan pria, wanita-wanita ya. Saudara sekalian, ketika saya nengok Eno di Melbourne waktu masih sekolah, mau ke WC, jadi toiletnya itu ada pria, wanita, dan satu lagi apa ya? di toiletnya ada 3 macam, saudara sekalian. Jadi ada pria, wanita, dan entah berantah begitu. Firman Tuhan mengatakan persekutuan pernikahan itu adalah pria dan wanita yang sudah dewasa. Jangan cari wanita yang masih 12 tahun. Ya, apalagi 9 tahun. Ini dasar persekutuan, saudara sekalian. Ya, jadi persekutuan pernikahan itu bukan sekedar jasmani, tapi juga merupakan kesatuan dari jiwa dan roh. Bapak Ibu, ya, ini kedua pribadi ini haruslah dimulai dari yang sudah dipilih Tuhan. Maka saya sering kali katakan dalam bimbingan pranikah bahwa pernikahan kalian adalah sebuah pernikahan dari 2 pribadi, wanita dan pria yang sudah lahir baru. Tidak boleh ada, itu sudah merupakan wajib.
lahir baru. Bagi saya lahir baru itu penting. Engkau akan disatukan visi, engkau disatukan misi, engkau memiliki satu tujuan, satu arah yang benar di dalam firman Tuhan. Saudara sekalian. Ya. Mulai dari, malah kalau kita melihat firman Tuhan mengajarkan mulai dari hubungan perkenalanmu, begitu. Coba kita baca dalam 2 Korintus pasal 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus 6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. 2 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-14. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Alasan kita terlalu banyak alasan. Kan kita mau menangkap jiwa. Nangkap jiwa itu urusan Roh Kudus, bukan urusan kamu. Pak Philip, kalau ada jemaat yang menikah seperti ini gimana? Ya saya akan nasihati. Ya, kalaupun memang harus, ya tetap saya akan sebagai hamba Tuhan daripada harus mereka lari begitu. Saya selalu tekankan kasih karunia. Ya. Tapi saya katakan kalian yang akan menerima tanggungan pilihanmu dalam hidup itu. Kalian yang akan menerima. Saudara sekalian. Ya. Kalau ketika kita hidup bersama, kita dalam kehidupan memilih kehidupan orang yang kita kasihi, orang yang dalam Tuhan, yang seiman, itu saja sudah merupakan hal yang sangat sulit kita jalani, saudara sekalian. Ya, apalagi kalau kita berbeda, Bapak Ibu, saudara sekalian. Ya, maka Alkitab mengatakan dimulai dari, ayo cari pasangan yang seimbang. Ya. Kalian harus sama-sama lahir baru, kalian harus sama-sama dalam Tuhan, kalian akan menjalani sebuah kehidupan yang luar biasa, kehidupan yang sangat berbeda ketika engkau masih bujangan, sendirian, dan lain sebagainya. Tapi sekarang engkau akan menjalani sebuah kehidupan yang luar biasa. Seringkali saya katakan, nikah itu bahagianya cuma 5%. Ya, yang belum nikah jangan kecewa. Kok 5% bahagianya? 95%-nya sangat bahagia. Ya. Saya katakan, coba Anda lihat di dalam Yakobus bahwa pemberian dari Tuhan itu selalu sempurna, baik. Nikah itu pemberian siapa sih? Apa pemberian manusia? Pemberian dunia ini? Bukan. Alkitab menjelaskan tadi di dalam Kejadian, saudara sekalian, Tuhan memberkati nikah Adam dan Hawa. Ya. Firman Tuhan menunjukkan bahwa laki-laki meninggalkan ayah ibunya, bersatu dengan istrinya, dan mereka menjadi satu daging. Itu formula pernikahan. Jadi ketika Tuhan menciptakan pernikahan, saya percaya Tuhan mau memberikan kebahagiaan yang luar biasa dalam hidup manusia. Saya katakan nikah itu adalah sumber kehidupanmu. Bagi saya nikah adalah sumber kehidupan. Dan saya tidak pernah mau main-main dengan pernikahan. Saudara sekalian. Bagi saya pernikahan adalah sebuah laboratorium, saudara sekalian, belajar, ya, sebuah proses pertumbuhan dalam kehidupan anak Tuhan. Bagaimana kita belajar menghadapi kehidupan dari mulai menikah sampai akhirnya. Saya seringkali katakan dalam bimbingan pranikah, nikah itu proses belajar, proses bertumbuh, dan itu berlangsung seumur hidupmu. Ya, mulai ketika
saudara sekalian, setelah pemberkatan nikah, waduh kita rasanya kok ini pendeta lama banget, padahal khotbahnya cuma 10 menit. 10 menit udah kelamaan. Ya. Pagi-pagi kita bangun, melihat pasangan, aduh luar biasa, ya bahagia. Ini yang kuidam-idamkan selama ini, bersatu dengan Engkau, bersama dengan Engkau. Ya, entah berapa lama kemudian kita mulai nyalahkan Tuhan. Kenapa orang ini kok ada di samping saya, Tuhan? Ya, aib apa yang saya harus terima? Kenapa dia ada bersama dengan saya? Padahal awalnya bahagia, saudara sekalian. Tapi itulah sebuah pernikahan, saudara sekalian. Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa itu sebabnya pentingnya kita mengalami lahir baru. Kenapa? Karena yang Tuhan inginkan hidup nikah itu adalah keturunan ilahi. Maleakhi pasal yang kedua. Maleakhi pasal yang kedua, ayat yang ke-15 dan 16. Maleakhi pasal 2 ayat yang 15 dan ke-16. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi jagalah dirimu dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku benci perceraian, firman Tuhan Allah Israel. Juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan, firman Tuhan semesta alam. Maka jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ini yang diingatkan Tuhan bagi kita. Yang dikehendaki Tuhan itu keturunan ilahi. Waktu muda Tuhan berikan saudara sekalian 2 putra dalam nikah kami. Ya. Ketika masih belum punya anak, masih tidak terlalu rumet, mulai dikasih anak, waduh. Tas bekal, tas susu, gerobak, wah pokoknya saudara sekalian. Kalau mau pergi itu udah beres-beres, mau ke gereja itu, waduh, entah sampai kapan dalam hati saudara sekalian. Itu proses belajar, ya. Kita mulai dari pribadi yang mulai hidup baru dalam perbedaan, penuh ketegangan. Bulan madu pun hanya sekejap saja saudara sekalian, ya. Kita mengalami berbagai perbedaan, tantangan, mulai punya anak, mulai kita belajar mengasuh anak, mulai mereka menjadi anak yang bertumbuh, anak-anak menjadi remaja, dewasa, punya masanya, punya aturannya, punya kesusahannya sendiri. Waduh, sekarang sudah jadi kakek nenek. Ya, dan saya masih harus belajar. Kami harus masih belajar, saudara sekalian. Itu yang saya katakan, nikah itu proses bertumbuh yang tidak pernah ada hentinya, terus. Saudara sekalian, firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa yang Tuhan rindukan adalah, saudara sekalian, supaya kita bisa menghasilkan keturunan ilahi. Ya, saudara sekalian. Jadi dalam firman Tuhan, Kejadian 2 ayat yang ke-28, tolong sekali lagi baca. Heno, Kejadian 2 ayat 24 ya, 24, maafkan. Kejadian 2 ayat 24. Kejadian pasal 2 ayat yang 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Ya, titik. Titik itu penting. Menjadi satu daging, titik. Artinya pernikahanmu adalah pernikahan Anda berdua. Pernikahanmu itu adalah pernikahan yang Tuhan perkenan. Ya, saudara sekalian. Mohon maaf, saya
pelayanan di NTT, dan suatu saat saya diminta pelayanan oleh pendetanya untuk ibadah penghiburan, karena ada jemaatnya melahirkan anak kembar, meninggal anaknya, saudara sekalian. Ya. Dan pendetanya ini bilang, aduh saya susah ngomong sama keluarga ini. Anaknya sudah lupa berapa, 8 atau berapa. Tapi suaminya masih terus nuntut punya anak, karena anaknya yang cowok baru 1. Dikasih 1 aja belum cukup, saudara sekalian. Mohon maaf, istrinya sudah, dianggap, saya katakan mohon maaf, dianggap bahwa pernikahan itu hanyalah sebuah ini hal yang saya tidak. Itu dikatakan keduanya menjadi satu daging, titik. Entah kau diizinkan dapat turunan, entah engkau tidak dapat turunan, itulah pernikahanmu. Ya, saya tidak setuju kalau seorang atau sepasang suami istri harus berusaha sampai mungkin, mohon maaf, bayi tabung dan lain sebagainya. Ya, saya kira kita tahu itu menentang kehendak Tuhan. Ya, Anda bisa mengangkat anak adopsi, atau Anda bisa menjadi pribadi yang mengajar anak-anak, ya, mungkin saudaramu atau siapa. Paulus nggak punya anak, tapi dia punya anak rohani yang hebat, yang dia didik secara ilahi, keturunan ilahi. Dia menjadikan Timotius menjadi man of God, dia jadikan Titus menjadi man of God. Nggak perlu punya anak banyak, tapi terlantar, tidak diurus, tidak diperkenalkan kepada Yesus. Saya kira itu sebuah kesalahan yang sangat fatal dalam kehidupan gereja. Saudara sekalian. Ya. Hal yang kedua kita melihat, dalam pernikahan, dalam sebuah persekutuan yang paling inti ini, Tuhan mau supaya suami istri menjadi sebuah teamwork, sebuah super team. Ya, saudara sekalian. Anda menikah itu bukan harus menjadi sesuatu yang ribut sepanjang masa, sepanjang waktu, saudara sekalian. Ya, saya percaya para wanita itu memang diciptakan Tuhan menjadi ahli sejarah semua. Kesalahan suaminya tahu dari A sampai Z. Ya, dari pernikahan hari pertama, mungkin dari pacaran hari pertama sampai cucu punya 8. Mereka ahli pembuat sejarah. Maaf, ahli sejarah. Kalau prianya, yaitu prianya pembuat sejarah, saudara. Ya, prianya para pembuat sejarah semua. Ya, tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, jadi teamwork. Bagaimana kita bisa menjadi teamwork yang baik, saudara sekalian? Hal yang indah firman Tuhan mengatakan, mari kita melihat dalam Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 sampai 12. Pengkhotbah pasal 4 ayat 10 sampai dengan yang ke-12. Ya, perhatikan. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya, tetapi wai orang yang jatuh, yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ini, nikah itu untuk saling mengangkat. Ketika satu jatuh, angkat sama yang lain. Yang kedua, ayat 11. Juga kalau orang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tetapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Kalau seorang tidur berdua, mereka menjadi panas. Tapi bagaimana seorang saja dapat menjadi panas? Ya, artinya pernikahan itu memberikan sebuah semangat. Ketika kita menikah, kita menjadi lebih semangat. Semangat untuk bertanggung jawab kepada istri, kepada anak-anak. Lebih semangat untuk hidup lebih baik lagi. Lebih semangat lagi untuk selalu menyenangkan hati Tuhan. Melayani Tuhan. Ayat yang ke-12.
Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Di sini pengkhotbah menunjukkan tentang munculnya tali yang ketiga. Ya, 2 orang akan dapat bertahan, tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Tali ketiga itulah Yesus. Kalau kau hadirkan Yesus dalam hidup nikahmu, kau hadirkan Yesus dalam pernikahanmu, kau akan menjadi sebuah tim baik. Kita punya kekurangan kok. Kalau kita misalnya pria dan wanita berbeda jelas. Pria itu lebih logik, ya, lebih kepada yang real. Wanita itu lebih kepada perasaan, ya, kepada batin, saudara sekalian. Wanita itu lebih istilahnya multitasking, sambil gendong anak, sambil gunting kuku suami, sambil masak, sambil ngepel, bisa. Laki-laki itu kalau udah nonton aja. Ditanya sama istri pun nggak tahu, saudara sekalian. Wah, fokus dia, apalagi kalau nonton sepak bola. Bapak Ibu, ya. Tapi kalau wanita itu, waduh luar biasa. Ya. Tapi perbedaan-perbedaan ini Tuhan ciptakan untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Tuhan jadikan pasangan supaya saling melengkapi. Saudara sekalian, ketika kita hadirkan Yesus, maka sesuatu yang mustahil dikatakan 2 menjadi 1 itu menjadi sesuatu yang mungkin, sesuatu yang biasa. Saudara sekalian, nggak mungkin dalam dunia sehebat apapun, sekaya apapun, secakap apapun, kalau saja nikah itu berdasarkan hanya kepada kecakapan, nggak mungkin para artis kawin cerai. Kalau hanya kekayaan, nggak mungkin itu orang-orang kaya itu nggak bercerai. Ya, siapa itu? Saudara sekalian, pemilik Windows bercerai dengan istrinya pada masa tuanya. Kurang apa dia? Begitu kaya, pernah jadi orang terkaya dunia mungkin, saudara sekalian. Tapi itulah kehidupan nikah. Nggak mungkin tanpa Kristus. Pernikahan harus hadir Kristus. Ketika saya berbicara pernikahan, saya sama dengan saudara. Nggak beda. Kami pribadi, saya dan istri penuh kekurangan, penuh kelemahan. Saudara sekalian, ya, selalu mohon sama Tuhan, Tuhan tolong kami, sertai kami Tuhan. Kalau saudaramu tanya istri saya, gimana Pak Philip, ya enak ya punya istri, punya suami jadi istrinya pendeta, enak ya, boro-boro, sebel, pasti gitu jawabannya saudara. Nggak usah nanya tapinya, diam-diam aja. Mungkin lebih keras. Ini yang firman Tuhan mengatakan bahwa disitulah dalam sebuah pernikahan dikatakan muncullah buah-buah, ada pertumbuhan. Ketika kita menghadirkan Kristus dalam sebuah pernikahan, maka Tuhan ubah warna-warna karakter kehidupanmu yang sudah buram, ya, emosimu yang seringkali meledak-ledak. Kehidupan, saudara sekalian, karakter kita yang enggak baik dan lain sebagainya, Tuhan mulai warnai kembali yang dinamakan dengan buah roh itu, saudara sekalian. Engkau menjadi lebih penuh kasih, engkau lebih sabar, engkau lebih damai dalam kehidupan ini. Bapak Ibu saudara sekalian, siapa yang enggak mau? Ya, firman Tuhan mengingatkan kepada kita, inilah teamwork, inilah super team yang Tuhan inginkan. Bukan dari orang-orang superhero, bukan orang-orang hebat, ya karena engkau kuat, bukan. Kita lemah tapi kita hadirkan Kristus. Kita hadirkan Kristus, kita jadikan pernikahan kita menjadi laboratorium tempat belajar. Anak-anak melihat pernikahan kita, mereka meneladani pernikahan kita. Saya paling takut, jujur, saudara, ya, menghadapi si sulung, saudara.
sampai dikejar-kejar sama besan begitu. Kapan kok lamaran? Pacarannya udah lama. Aduh, saudara sekalian, ya. Terus udah lamaran, kapan nikahnya? Aduh, saya berdoa sama Tuhan. Akhirnya 17 Agustus, hari kemerdekaan. Ya, kemerdekaan dia juga, saudara. Jadi waktu pemberkatan itu, setelah pemberkatan dia datang ke orang tua. Dia datang, saya marahin. Lu kasar, awas ya sama istri lu. Awas, saya bilang. Oh, dia nangis, saudara. Besar badannya, tapi dia nangis. Iya, Papi. Enggak. Saya sering nanya, kamu kasar enggak sama istri kamu? Saya enggak tahu, saudara sekalian. Ya, saya kalau tanya menantu, malu, saudara sekalian. Nanti mantunya malu juga sama saya nanti. Ya, jadi saya tanya sama, ya, kamu suka kasar enggak? Enggak. Oh, enggaknya tidak meyakinkan, saudara. Ya, tapi apa boleh buat, orang tua ya percaya sajalah. Bapak Ibu saudara sekalian. Ya, jadi ini sebuah persekutuan yang menghasilkan buah-buah. Kita lihat di dalam Efesus pasal 4, indah sekali ini saudara sekalian. Efesus pasal yang keempat. Yuk kita baca Efesus pasal yang keempat. Kita baca ayat yang ke-29. Kita mulai ayat 24, maafkan, ayat 24. Efesus pasal 4 ayat yang ke-24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Iya. Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Iya. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Perhatikan, ini kunci dalam sebuah pernikahan yang luar biasa. Ketika buah roh itu muncul dalam hidup nikah kita, kita akan buang dusta. Ya, saudara sekalian, saya nggak perlu tanya di mana di sini laki-laki yang nggak suka berdusta. Aduh, mungkin 1 di antara 100 juta. Ya, saya aja sering kali bohong kok sama istri, jujur aja. Habis kalau udah ditanya begitu, kaget juga begitu, saudara ya. Udah ditanya begitu tiba-tiba, saudara sekalian, ya, kaget juga, saudara sekalian. Maka firman Tuhan, jangan lagi ada dusta, ya. Kalau kamu menjadi marah, boleh marah, jangan berbuat dosa, jangan sampai matahari terbenam. Jangan dibiasain kamu punya dendam, punya amarah, bereskan langsung. Ya. Orang yang mencuri jangan mencuri lagi. Ini saudara sekalian, ya, suami istri. Mungkin kalau kita nggak ada, kalau yang suka judi online katanya itu suka mencuri, saudara. Tapi kita nggak, ya. Jangan ada perkataan kotor keluar dalam pernikahan itu merupakan hal yang sangat umum, hal yang sangat biasa. Tapi Tuhan yang menolong kita melembutkan dengan kuasa Roh Kudus, itu buah. Ya, persekutuan itu menghasilkan buah yang indah. Persekutuan itu menghasilkan hal-hal yang indah. Jadi berkat. Sekalian. Yang terakhir, saudara sekalian, jadi ini persekutuan ini memang harus saling menguatkan, ya, saling menopang. Terus satu lagi, ya, mohon maaf. Bagaimana terang Tuhan semakin nyata dalam pernikahan? Ini yang penting, saudara sekalian, ya. Kedua pribadi, persekutuan dalam nikah itu haruslah menjadi terang Tuhan, saudara sekalian. Zaman sekarang
Saya katakan, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya katakan saya tidak mau menjudge. Ya, saya berbicara tentang firman Tuhan. Saya penuh kekurangan, bisa tanya istri saya, bisa tanya anak-anak saya. Ya, mantu saya hidup bersama dengan saya, mereka tahu persis saudara sekalian. Ya, saya katakan saya sama dengan saudara. Saya tidak sedang menjudge saudara, sedang menghakimi, tidak. Sama. Hanya ini beban saya penutup tahun ini, saudara sekalian. Iblis bekerja dengan luar biasa. Karyanya bukan hanya menghancurkan orang-orang percaya, para imam, para pendeta, para gembala. Bukan saja anak-anak Tuhan yang serius, anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang dijatuhkan Tuhan. Tapi juga pernikahan-pernikahan. Ketika pernikahan itu dihancurkan, sebuah kehidupan sedang mengalami kehancuran. Saya mohon maaf, sumber hidupmu sedang dihancurkan. Saudara, ya, setiap pribadi yang pernah datang ke saya katakan mohon maaf. Mereka katakan, Pak, boleh enggak saya cerai dengan istri saya? Saya katakan, saya bukan tukang cerai. Ya, saya bukan orang yang suka mencerai-ceraikan orang lain. Kamu cari pendeta lain. Bagi saya itu merupakan keputusanmu yang seharusnya terakhir. Ya, keputusan yang seharusnya terakhir. Saudara, tapi saya mengatakan saudara sekalian, iblis bekerja. Ketika sebuah ikatan itu dibuka bagaikan kertas yang sudah dilem itu direkatkan dan dibuka paksa, rusak. Bukan hanya kamu, terutama anak-anakmu. Tapi dengan berkorban, kau bertahan dalam hidup pernikahan. Kau berjuang dalam hidup pernikahan. Saya yakin Tuhan pasti memperbaharui. Saya yakin selalu ada pertolongan karena Tuhan yang menciptakan hidup nikah. Tuhan pasti memberikan yang terbaik dalam hidupmu ketika engkau datang kepada Tuhan. Dunia yang kita lihat ini sedang mempermainkan nikah luar biasa. Perceraian di mana-mana. Saya tidak tahu saudara sekalian berapa bulan nikah terjadi di kota Bandung. Berapa perceraian yang terjadi dalam sebulan. Ratusan lebih saudara sekalian. Ya, bagaimana perselingkuhan yang kita lihat di TV-TV, digerebek di hotel dan lain sebagainya. Itu merupakan berita yang sangat biasa. KDRT, saudara sekalian, ya, hal-hal tentang hancurnya pernikahan sehingga orang mengatakan, untuk apa sih nikah? Untuk apa sih nikah? Iblis menang. Iblis menang, saudara sekalian. Sampai kita punya pernyataan, untuk apa sih pernikahan? Kalau kita bisa nikmati tanpa pernikahan, tanpa harus tanggung jawab dan lain sebagainya. Tapi saya katakan, nikah saudara, nikah kita, Tuhan mau jadikan kita semua jadi terang. Pernikahan kita menghasilkan sebuah terang Kristus. Dalam Alkitab dikatakan, bagaimana Priscilla dan Aquila sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama membina orang-orang mengenal Yesus. Sama-sama mereka berjuang untuk kemuliaan Yesus. Mereka berbuah hebat, saudara sekalian. Mereka menjadi terang. Ya, bagaimana firman Tuhan menunjukkan Ishak dan Rahel, saudara sekalian. Mereka punya masalah, 20 tahun gak punya anak. Mereka berdoa, sujud kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan berikan anak kembar. Tapi ternyata anak kembar pun jadi masalah. Ribut terus. Mereka berdoa kepada Tuhan, saudara sekalian. Dan Tuhan menjadikan Yakub seorang patriark bagi lahirnya umat Allah. Pernikahan punya banyak masalah, saya katakan. Pernikahan punya banyak persoalan, punya banyak sisi yang luar biasa, yang tidak pernah kita bayangkan.
Hidup dengan seseorang yang berbeda itu sangat-sangat sulit. Tapi mari kita melihat tentang kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Bersyukur untuk pasangan yang Tuhan berikan kepadamu, kepada kita. Bersyukur kepada Tuhan untuk segala kasih yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Sakaria dan Elisabet, saudara sekalian, yang melahirkan Yohanes Pembaptis, sang nabi hebat yang membuka jalan bagi Yesus. Mereka pasangan tua, tidak dikaruniai anak, tapi mereka tidak jemu, tidak lelah, tetap setia melayani Tuhan. Sampai akhirnya Tuhan mendengarkan mereka dan Tuhan nyatakan kepada malaikat. Apa respon Sakaria? Tertawa. Saya sudah tua, mana mungkin ditampar sama malaikat dia bisu. Tapi pernikahan mereka tetap langgeng. Elisabet sebagai istri mendukung Sakaria yang sedang mengalami kejatuhan sampai Yohanes Pembaptis dilahirkan. Dikatakan oleh firman Tuhan, hidup mereka tidak bercacat. Mereka tetap tekun setia melayani Tuhan. Saudara sekalian, bagaimana dengan kehidupan kita di akhir tahun ini? Saudara, ya, iblis bekerja dengan luar biasa. Dia menggugat anak-anak pilihan Tuhan. Dia menggugat kehidupan nikah kita. Persoalan kecil dibesar-besarkan. Persoalan masalah-masalah yang sepele jadi besar. Persoalan besar jadi hancur, saudara sekalian. Tapi saya katakan tentu dengan mohon maaf. Mari, Bapak Ibu, saya mengerti. Kadang-kadang begitu berat, tapi mari kita biarkan benang yang ketiga, Kristus hadir. Dia menjamah kita, dia memulihkan kita, dia menopang kita. Saudara sekalian, kita serahkan pasangan kita, biar tangan Tuhan yang mengubah. Biar pasangan kita, Tuhan yang campur tangan menjadikan mereka pribadi-pribadi yang semakin indah di tangan Tuhan, yang di tangan Tuhan. Bapak Ibu saudara sekalian, kita datang kepada Tuhan. Kita nyanyikan Yesus Kau Kebenaran. Yesus Kau yang menyelamatkanku, Kau memberikanku hidup dan ku
kepada Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Syukur. Syukur Yesus. Siapa kami ini Tuhan? Terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kau baik Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kau baik Tuhan, kau baik, kau baik Yesus. Haleluya, haleluya. Siang hari ini Bapak Ibu, siang hari ini, sebelum kita masuk ke Firman Kudus, ingin setiap pasangan